Halo bro, ketemu lagi bareng gue Alfa di channel gue Jakarta Coffee Machine. Nah, kali ini gue akan membahas sebuah mesin yang sangat-sangat spesial karena mesin ini sangat futuristik, estetik, satu grup tapi rasanya harga dua grup. Penasaran mesin apa? Check this out! Ini dia mesin keluaran terbaru dari Victoria Arduino Eagle One Prime. Menurut gua mesin ini mewakili tentang masa depan, di mana mengedepankan tentang efisiensi. Jadi mesin ini menurut gua tidak hanya ngomong tentang build quality, but also ngomongin teknologi, user friendly, good espresso, dan pastinya good for business. Nah, kalau kita ngomong speknya, mesin ini sudah volumetric ya guys. Di tombol kanan kirinya ini bisa disetting buat single dan double espressonya. Tombol tengahnya buat manual ya. Kemudian indikator di atasnya ini kalian kalau bisa lihat kalau nyala, ntar lagi nyala nih ya. Jadi kalau misalnya nyala yang bagian kanan ini itu adalah indikator kalau misalnya mesinnya lagi heating gitu. Nah, untuk yang tengahnya lebih ke timer pada saat kalian ngebrew espresso. Kemudian yang bagian kirinya adalah indikator kalau misalnya kalian pakai water tank dan water tanknya mau habis. Itu jadi kalian bisa langsung isi water tanknya gitu. Nah, kemudian kita ngomongin steam. Nah, kalau steamnya ini dia udah cool touch ya, jadi kalian tidak usah takut kepanasan karena sudah aman, tidak panas. Kemudian juga untuk how to steamnya ini menurut gue sangat gampang, user friendly. Kalau misalnya manual tinggal, nah ini buat manualnya ya. Kemudian kalau misalnya pengen yang continuous, ini tinggal di sini aja lepas, udah, atau bisa ditekan. Nah, gampang kan? Oke. Lanjut ke sebelah kanan saya. Nah, ini di sini ada hot water. Nah, kerennya hot waternya ini ada dua setting ya guys, yang atas dan bawah, dan suhunya itu bisa diatur temperaturnya. Misalnya bagian atas 92 derajat dan bagian bawahnya misalnya 100 derajat. Nah, ngaturnya itu melalui aplikasi. Nanti kita akan bahas detailnya gitu. Nah, kemudian lanjut ke bagian sini masih ngebahasnya. Nah, oh ya, jadi kalau kalian misalnya habis ngebrew espresso nih guys, ya. Misalnya contoh nih gue ngebrew espresso. Nah, tuh timernya kelihatan kan? Let's say misalnya ya 10 detik. Nah, biasanya kan kita kalau habis tarik portanya kita ngebrew dengan manual button ya. Nah, ini dia udah ke-cleaning. Sorry, maksud gue ke-cleaning. Jadi dia udah ada auto cleaningnya. Nah, ini keren banget nih. Dan auto cleaningnya bisa diatur berapa second di apps juga nantinya gitu. Nah, kemudian untuk boiler sendiri sudah dibekali dengan 1,5 boiler, tidak terlalu besar. Kemudian juga untuk coffee boilernya itu 0,14 liter. Nah, mesin ini tergolong hemat ya karena cuma 1.600 watt. Makanya lebih hemat daya. Kemudian juga mesin ini sudah dibekali dengan Neo System atau Neo Technology. Itu Neo itu adalah kepanjangannya Neo apa tadi dalam? Engine Optimizer. Oke, Neo Engine Optimizer, sorry gue lupa. Jadi itu membantu mesin ini lebih hemat daya karena yang dipanaskan hanya coffee boilernya saja, which is itu cuma 0,14 liter atau 140 ml saja. Jadi sangat-sangat sedikit sekali air dipanaskan, makanya kenapa mesin ini sangat hemat daya gitu. Kemudian mesin ini bisa ada dua option, lo mau bisa pakai water tank aja. Kalau misalnya di rumah malas ngebor meja bar kalian di kitchen rumah, atau bisa pakai sedot ke galon ya, rotary pump gitu. Nah, memang kalau di sini menurut gue salah satu kelemahannya adalah drip tray-nya nggak terlalu dalam, jadi sangat-sangat terbatas. Jadi kalian harus lumayan sering untuk ngebuang air kotor kalau misalnya kalian pakai water tank, bukan pakai rotary pump-nya gitu. Kemudian untuk manometernya biasanya kan kalau mesin espresso itu ada dua manometer ya, kanan dan kiri. Yang kanan biasanya buat coffee boiler atau misalnya brew boiler, brew pressure, sorry maksud saya, atau sama ada sebelah kirinya untuk yang steam boiler. Nah, untuk mesin ini yang hanya ada steam boiler aja nih yang sebelah kiri. Nah, untuk manometernya si brew pressure-nya itu bisa kalian pantau di aplikasinya. Nanti kita lihat juga gitu. Kemudian untuk power on off-nya ada di sebelah kanan bawah. Dan untuk sebelah kiri ini ada knob juga buat mengatur pressure boilernya. Jadi bisa diatur by apps atau by manual juga gitu. Wow, ini mesin banyak banget ya guys teknologinya ya. Gue sampai bingung nih. Tadi sudah semuanya, boiler udah, water tank udah. Oh ya, untuk tangki water tanknya ini dia hanya 1,5 liter ya, nggak terlalu besar. Tapi cukup buat kebutuhan rumahan.
gitu. Ininya udah semua, itu udah. Memang kalau ngomong secara looknya ini sangat-sangat futuristik, estetik, sehingga sangat enak banget buat ditaruh di bar kalian ya, atau bahkan mungkin di rumah juga ya gitu. Ini keren banget ya, ini kalian mesti lihat the whole mesin ini, menurut gue keren banget gitu. Nah, abis ini kita akan lanjut untuk membahas aplikasinya. Yuk, let's go. Nah, ini dia aplikasinya guys. Nih, jadi memang udah kelihatan banget ya, sangat-sangat futuristik, sangat-sangat banyak banget aplikasi yang bisa dieksplor feature yang bisa dieksplor di aplikasi ini nih. Kalau pertama-tama jangan lupa di-download dulu ya untuk aplikasi ini di App Store atau Play Store. Jadi nanti setelah itu baru kalian sign up menggunakan Gmail. Nanti after itu kalian jangan lupa di-connect via Bluetooth. Jadi memang connectionnya dengan si mesin via Bluetooth gitu. Jadi nanti how to-nya mungkin tinggal ke mesin, kemudian nanti ada pilihan di situ ada connect. Jangan lupa klik dulu si mesinnya, kemudian di-connect. Dan after pairing nanti profilnya udah menggunakan profile Anda based on dari email yang kalian punya gitu. Nah di sini kebetulan emailnya masih Jacom. Jadi nanti once aku sudah pindah tangankan nih ke customer yang sudah laku, kebetulan Mas Anton, terima kasih, mesinnya sudah dipinjamkan buat kita review dulu. Jadi nanti gue akan delete account-nya karena mesin ini hanya ngedetect bisanya satu account aja gitu. Jadi jangan lupa di delete account kalau misalnya mau dipindah tangankan gitu. Nah kemudian itu udah user profile udah. Nah kalau kita explore nih satu-satu ya, dari mulai display. Jadi di sini lebih ke indikator atau mendetek temperatur brew ya. Di sini 92 derajat mesinnya. Kalian bisa atur juga beberapa nantinya menyesuaikan sama beans yang kalian gunakan. Kemudian juga ini 5,1 second, ini adalah detik atau durasi yang gue pakai sebelumnya tadi. Terakhir yang dipakai. Kemudian ada pump bar di sini dan ada steam bar juga 2,2 bar. Gitu. Kemudian juga nanti di sini ada key display. Key display ini lebih kepada ini lebih ke LED brightness-nya. Kemudian juga nanti di sini ada X brewing time. Jadi sebenarnya ini adalah first drop espresso kalian tuh mau di detik ke berapa. Nah, itu bisa diatur tuh mau di 5, 6, 7 itu kalian yang adjust sendiri. Kemudian juga di sini ada water doses. Ini lebih kepada mengatur volumetriknya ya. Di sini ada hot water setting. Nah, kayak gue bilang tadi. Jadi hot waternya ini bisa diatur mau keluar berapa second. Tombol atas dan tombol bawahnya, dan suhunya mau berapa derajat. Sama tombol atas dan tombol bawahnya gitu. Kemudian juga di sini banyak banget ya. Di sini ada pre-wettingnya atau pre-infusion, gue bilangnya dia soft infusion juga bisa diatur untuk detiknya segala macam. Brew time-nya berapa lama bisa diatur di sini. Oke, itu untuk yang water dose. Kemudian juga ada temperatur. Nah, untuk temperatur ini mungkin lebih kepada steam boiler settingnya. Di sini by default udah diatur 2,2 untuk set point barnya. Dan untuk brew settingnya ini diaturnya di 92 derajat. Dan kalian juga bisa atur sendiri sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, kemudian tuh temperatur udah. Di situ juga ada counter. Nah, counter ini menunjukkan sudah berapa kali mesin ini membuat espresso. Nah, Jacom selalu berusaha memberikan mesin-mesin terbaik buat customernya. Nah, di sini gue bilang memang mesin ini like new, penggunaan 6 bulan sebelumnya. Nah, kalau dilihat di sini, ini gue nggak mungkin bohong ya kalau bilang like new ya. Mesin ini lebih tepatnya mesin ini saya nggak bisa bohong karena di aplikasinya kalian bisa ngelihat bahwa mesin ini hanya membuat espresso 124 kali. Men, 6 bulan 124 kali itu nearly jarang dipakai ya. Karena kalau misalnya sebulan kan 30 hari nih, ya kan? Kalau satu hari satu kali aja ngebikinnya, kan berarti 30 kali ya. Nah, kali 3 bulan, wah ini nggak nyampe sih. Menurut gua hampir sempat diem kali di mesin ya. Saking nggak pernah dipakainya. Jadi bisa dibilang ini bener-bener like new. Baru dipakai 120 kali bikin espresso. Oke, jadi Mas Anton nggak nyesel ya beli mesin ini ya. Sangat good deal banget nih Mas Anton. Oke, berikutnya apalagi counter sudah, power management gue rasa nggak perlu diatur karena mesin ini sudah hemat daya. Mesin cleaning, nah ini kayak gue bilang tadi, kayak gue bilang tadi, jadi mesin ini bisa diatur untuk cleaningnya, keluarnya berapa lama untuk nge-cleaning si group headnya, dan ada delay time-nya juga. Ini kayak menurut gue nggak perlu sih ya. Jadi lebih kayak kalian butuh berapa lama sih buat meng-cleaning si group headnya. Gitu. Kemudian technical setting ini kayaknya butuh password, kayaknya ini lebih ke nanti teknisi kali yang bisa ngatur ini ya. Tapi so far sih gue rasa itu aja sih menurut gue yang paling penting buat di setting dan kalian tahu gitu guys. So after ini kita coba bikin espresso. Emang bener ya good espresso. Oke, let's cobain dulu. Oke, sekarang kita langsung bikin latte art-nya. Kita menggunakan grinder Eureka Specialita nih, grinder andalan gue, kecil-kecil cabai rawit. Untuk beansnya kita menggunakan semendo natural.
Ini gue suka banget karakternya. Untuk gramasinya ini kita pakai sekitar 18,5 gram. Oke, kita timbang dulu ya. 18,5. Kelebihan 3 gram, fine lah. Oke. Langsung kita. Oke, jangan terlalu kencang. Oke. Flash dulu. Ya, berhubung gua belum atur volumetriknya, jadi gua pakai timbangan aja. Let's start. Oke, kayaknya tempingan gua kekencengan. Oke, kita kejar ristretto aja di segini aja. Sip. Wow, looks yummy. Oke, ini espressonya smooth banget ya. Lanjut kita bikin susunya, kita steam dulu. Oke, looks nice. Wow, oke. Nah, ini teksturnya bagus banget nih. Emang kalau mesin mahal nggak bohong ya, Bropi. Oke, kita clean up dulu. Oke, kita coba bikin latte artnya. Ini memang kalau pakai mesin bagus tuh ngelatih lebih gampang ya. So, this is it. Kita cobain ya. Wow. Gue belum pernah ngerasain beans gue, si Semendo ini, seenak ini pas pakai mesin-mesin gue yang lain. Jadi memang menurut gue mesin ini dengan harganya, dengan teknologinya worth it banget. Someday mungkin ini bisa menjadi mesin yang gue pakai pribadi, bukan mesin jualan gue. So itu aja review gue untuk mesin Victory Arduino i1 Prima. Thank you buat Mas Anton untuk mesinnya. Buat teman-teman semua, jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa ngopi hari ini.